Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih di Islam itu indah jamaah. Buat jamaah yang baru bergabung hari ini, kita sedang membahas tema bahagiain istri, rezeki tidak berseri. Bintang tamu kita ada Natali Sarah. Tepuk tangannya jamaah. Masya Allah, semangat belajar pagi hari ini. Insya Allah banyak manfaat yang kita dapat pagi hari ini ya. Ini ada pertanyaan yang bagus banget nih jamaah, disimak ya. Ini kalau istri mau menuntut suami kan harus peka juga ya sama kemampuan suaminya. Karena kemampuan setiap orang kan beda. Nah sebenarnya nih bagaimana sih hukumnya bagi istri yang menuntut kebahagiaan pada suami? Apa aja batasannya? Oke langsung aja yuk kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Pantun. Silakan Ustadz. Ikhwah fillah rahimakumullah. Dimana ketika nikah istri tidak minta banyak kok. Abang aku mau ke Sukabumi tapi jalannya lewat jalan layang. Aku mau punya suami, tapi suami yang penyayang. Oke. Batasannya yang diajarkan oleh baginda Rasul, makanya Nabi menyebutkan Sayyid Ahmad Al-Hashimi lewat kitabnya Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah wal Hikamil Muhammadiyah menyebutkan bahasa baginda Rasul, hakul mar'ah ala zauz. Hak istri terhadap suaminya. Bu, ada 4. Ada berapa? Kepada para suami tolong yang dengerin jangan belaga budek, dengerin nih. Termasuk buat yang ngomong. Ada berapa bu? Kepiting di dalam kerang, kerang dicapit batu. Pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Ya. Ada berapa tadi? Slow. Ya. Nah, yang pertama kata Rasulullah, ayut imaha idha ta'imah. Hak istri terhadap suami, yang pertama hak ibu nih. Suami berkewajiban menanggung nafkah untuk zohir batinnya. Memberikan makan minumnya itu kewajiban suami. Jadi kalau misalkan nikah sudah lama-lama tapi mohon maaf suami malah yang mendapatkan nafkah dari istri itu suaminya suruh ganti pakai rok aja deh. Iya itu yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah apalagi wayak suaha idak tasah. Berkewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah memakaikan pakaiannya. Udah berapa tuh? Yang ketiga, di mana Nabi menyebutkan wala yadribul wajhah. Seemosi apapun, semarah apapun para suami, tolong Rasulullah mengajarkan dari sejak 14 abad tahun yang lalu, jangan sekali-kali kau memukul istri kamu. Masya Allah. Umar bin Khattab. Ini Umar bin Khattab yang kata Al-Imam Nawawi dalam kitab Uqudul Jen. Beliau kutip satu hadis, Masya Allah. Di mana Nabi menyebutkan, inna syaiton la yufarriqo min dhili Umar. Setan ngelihat bayangan Umar itu grogi. Beliau kalau nggak gelut sehari, tangannya kram. Jadi kalau misalkan mau ke Trans TV, berangkat nih, ya Umar dari Tegal Parang, iblis ngeliat Umar, balik dia lewat Mampang dia. Beneran. Ini Masya Allah, berarti orang kalau begitu hebat apa enggak bu? Sekali waktu ada salah satu jamaahnya ketika beliau jadi Amirul Mukminin mau curhat perihal rumah tangganya. Perihal apa? Istrinya yang selalu, Masya Allah, bu, makan es dawet di dalam bis, cerewet abis. Datang ke rumah Umar bin Khattab, tiba-tiba sudah di depan pintu rumah bin Khattab, beliau tidak jadi masuk. Beliau lihat di dalam Umar bin Khattab lagi dicerami oleh istrinya. Dan posisi Umar kondisi di luar kelihatan lagi. Bu, ibu, kira-kira suami ibu di rumah begitu apa enggak ini? Mudah-mudahan setelah ikut ngajar ini jadi begitu ya. Iya. Ternyata ini sahabat yang mau curhat. Ngelihat Sayyidina Umar bin Khattab dari luar. Oh kok kelihatan enggak ada sama sekali ngelawan. Manggut-manggut. Dia enggak jadi curhat. Curhatannya mau disampaikan ke Umar bin Khattab, istrinya cerewet, tapi ternyata dia salah orang. Waduh, di sini malah Sayyidina Umar lagi manggut-manggut daripada ucapan istrinya. Nggak jadi beliau. Selesai Umar bin Khattab disampaikan di dalam oleh ceramah oleh istrinya, beliau nggak jadi lanjut mau pulang. Umar bin Khattab lihat sudah ada tamu di luar, beliau keluar. Beliau panggil, "Ta'al ya Abdullah, ta'al. Sini. Ada apa? Kok kamu mau nanamu ke rumahku? Enggak jadi. Apa jawaban si tamu ini? Wahai Amirul Mukminin, aku nih kesini mau curhat perihal istriku yang Masya Allah cerewetnya cerewet abis. Terus kenapa kamu enggak jadi? Malah mau balik pulang lagi? Aku salah alamat.
kok ternyata aku dapati engkau yang gagah, berani di depan istri kamu. Betul-betul. Ada angkot, ada bis, takut habis. Iya. Hadirin hadirat rahimakumullah, apa jawaban Umar bin Khattab? Aku bukan tidak bisa melawan istriku. Beliau yang telah mengandung anak-anakku. Beliau yang telah melahirkan anak-anakku. Beliau telah merawat anak-anakku. Amarahnya tidak sebesar pengorbanan yang telah diberikan kepada rumah tangga. Masya Allah. Berarti Ustaz, Islam tuh sebenarnya udah mengatur semua yang mengenai hak istri ya. Ustaz, Sangat ya? amat diatur sudah. Berarti kalau misalnya sedikit cerewet gak apa-apa ya istrinya ya. Masya Allah. Kenapa? Wajar kalau cerewet dikit kan. Wajar dikit ya. Wajar. Kalau Natali Sarah banyak apa dikit? Banyak. Masya Allah. Wajar lah, banyak kan dia mulut sama kita kan. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Sama-sama, Pantun. ya. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Natali soalnya kalau main sinetron emang ini ya. Perannya yang tutut Iya, gitu ya. boleh gitu deh. Tapi enggak kok, dia enggak dibawa ke rumah. Kayaknya ada kaca di rumah ya. Iya. Kalau main sinetron gimana Bu? Dia Baik lebih ya Bu ya, saya baik ya. Julid. Marah juga ya Bu. Masya Allah. Udah, makasih ya jamaah ya udah nonton. Jamaah! Natali Sarah langsung aja deh, ada yang mau ditanya nggak? Iya, jadi mau langsung nanya ya Pak Ustadz ya. Jadi benar nggak nih Pak Ustadz kalau perilaku suami kepada istri itu cerminan dari rezekinya suami? Dan mohon maaf kalau misalkan ada suami yang punya keterbatasan, apakah bagaimana gitu? Rezekinya untuk istrinya gitu. Iya, apakah terbatas juga? Masya Allah bagus banget pertanyaannya. Tepuk tangan dong. Seneng kan ditepuk tanganin terus kan di sini kan? Masya Allah. Ustadz Riza boleh dijawab Ustadz Riza? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khairukum khairukum linisaihim khuluqan. Sebaik-baik mukmin, mukmin yang punya akhlak. Dan mukmin laki-laki yang punya akhlak adalah mukmin yang paling baik kepada istrinya. Itu kata Nabi. Nah, siapa yang baik, secara otomatis Allah pun akan memberikan kegarisan yang baik juga, termasuk membawa rizkinya. Jadi insya Allah ketika kita baik memuliakan istri dengan segenap hati, maka insya Allah rezeki pun akan datang sepunjuru langit dan bumi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, apakah berpengaruh kepada rizki? Jadi fisik tidak pernah menentukan rizki, tetapi takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selama Anda bertakwa, insyaallah ada banyak jalan keluar dan rezeki yang Allah hadirkan dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Masya Allah. Fisik tidak pernah